Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Isoku Tech dan selamat datang di segmen Tech News. Kali ini Tech News informasinya menarik-menarik nih. Mulai dari kemasan smartphone OnePlus yang dikemas mirip dengan kemasan flash disk, hingga Telkom yang meluncurkan Tadex, sebuah platform beriklan online yang katanya digadang-gadang akan menyaingi Google Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Seperti apa informasi lengkapnya? Ini dia Tech News minggu pertama bulan Juli. Informasi pertama yaitu dari Intel. Intel akhirnya bergerak. Kali ini ada bocoran yang di situ menampilkan sebuah soket terbaru dari next gen CPU milik Intel. Dalam foto tersebut itu ada sebuah tulisan jenis soket yang nantinya akan dipakai. Ada LGA 17XX dan LGA 18XX. Apakah foto-foto tersebut merupakan tanda bahwasanya Intel akan segera merilis next gen CPU milik mereka yang disebut dengan Alder Lake, atau ada CPU baru lagi dari Intel? Kalau dari foto-foto yang beredar tadi, itu ada dua jenis soket, yaitu LGA 17XX dan LGA 18XX. Kemungkinan Alder Lake ini akan menggunakan LGA 17XX, dan untuk LGA 18XX kemungkinan besar Intel bakal ada CPU next gen lagi yang akan mengejutkan kita semuanya. Ya, itu semuanya masih rumor ya, jadi belum tentu kebenarannya. Yang benar di sini adalah bahwasanya Intel sudah bekerja sama dengan TSMC untuk membuat sebuah CPU dengan arsitektur 3 nanometer. Ya, teman-teman nggak salah dengar, ini 3 nanometer. Dan ini bukan hanya satu jenis prosesor aja, tapi langsung dua sekaligus. Jadi TSMC itu memenangkan Intel bekerja sama dengan mereka, mengalahkan AMD untuk membuat sebuah CPU yang menggunakan arsitektur 3 nanometer. Ya, selama ini Intel memang membuat prosesornya sendiri, memasarkannya sendiri, dan lain-lain pun sendiri. Baru kali ini pertama dalam sejarah Intel bekerja sama dengan industri atau manufaktur lain untuk membuat prosesornya. Hal ini mereka lakukan agar pasar yang sekarang diambil oleh AMD itu kembali lagi ke Intel. Sepertinya semakin panas ya persaingan dua produsen CPU ini. Kita tahu bahwasanya SoC paling kenceng saat ini khusus untuk smartphone Android adalah Snapdragon 888. Kalau udah pakai ini jenis SoC, itu diklaim smartphone ini luar biasa kenceng. Nah, kemarin ini Qualcomm lagi-lagi mengumumkan SoC milik mereka yang terbaru, yaitu Snapdragon 888 Plus. Ya, cuma ditambahi plus aja. Terus apa bedanya dengan Snapdragon 888 yang biasa? Jadi kalau biasanya Qualcomm itu menambahi embel-embel plus di belakangnya, itu ada perubahan di CPU-nya, kemudian ada perubahan di GPU-nya, dan lain sebagainya. Cuman di Snapdragon 888 Plus ini, itu hanya ada perubahan di CPU dan ada perubahan lainnya yang ini menjadikan Snapdragon 888 Plus ini SoC paling kenceng saat ini. Jadi perubahan ada pada CPU-nya, di mana di high frekuensinya atau Kryo 86 atau yang disebut dengan Cortex X1. Jadi di Snapdragon 888 itu dia memiliki frekuensi 2,84 GHz, sedangkan di Snapdragon 888 Plus ini itu dinaikkan menjadi 2,995 GHz atau hampir 3 GHz. Ya, itu perubahan yang kenceng. Cuman di sini yang paling signifikan adalah perubahan dari AI engine-nya. Di Snapdragon 888 itu AI engine-nya itu memiliki kapasitas berkomputasi. Kapasitas komputasi mencapai 28 TOPS, sedangkan di Snapdragon 888 Plus ini itu bisa mencapai 32 TOPS yang berarti mengalami kenaikan sebesar 20%. Nah, perubahan ini itu menjadi fokus dari Qualcomm. Soalnya prosesornya udah kenceng, cuman di sini dinaikkan lagi kecerdasan buatan dari Snapdragon 888 yang sudah ada saat ini. Jadi Snapdragon 888 Plus ini resmi menjadi SoC paling kenceng saat ini. Dan selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, yaitu mengenai kemasan dari OnePlus. Ya, kita tahu smartphone saat ini yang beredar kemasannya itu dalam box atau kotak atau karton. Cuman kemarin ini CEO dari OnePlus yaitu Pete Lau mengunggah sebuah gambar di akun Twitternya, dan di situ menampilkan sebuah kemasan baru atau kemasan alternatif dari OnePlus yang
kemungkinan akan dipakai di masa mendatang. Kemasan ini berupa karton, kemudian di sekelilingnya itu ditutup dengan plastik. Jadi kemasan ini tuh kalau dilihat secara sekilas mirip dengan kemasan flash disk. Dan dalam kemasan tersebut hanya ada smartphone OnePlus saja, tidak ada aksesoris-aksesoris lainnya. Dan uniknya di kemasan tersebut, di bagian atasnya itu ada pengait yang nantinya bisa digunakan untuk gantungan ketika smartphone ini dipajang. Jadi mirip dengan flash disk. Namun masih belum jelas apakah OnePlus ini benar-benar akan memakai kemasan alternatif yang CEO mereka ini posting. Ya kemungkinan besar nanti kedepannya juga bakal seperti itu. Jadi smartphone dikemas seperti mainan gitu ya. Bentuknya kan ada tuh mainan Hot Wheel kayak Hot Wheel gitu. Jadi ya kita tunggu saja apakah kemasan ini nantinya akan menjadi tren juga di dunia smartphone atau masih menggunakan box aja. Selanjutnya adalah informasi dari Samsung. Ya, Samsung secara resmi mengumumkan atau merilis Samsung Galaxy S20 SE versi Snapdragon ke Indonesia. Ya, ini adalah versi Snapdragon yang menggunakan SoC Snapdragon 865. Sebelumnya, untuk seri S20 FE yang beredar di Indonesia ini menggunakan SoC dari Samsung sendiri yaitu Exynos 990. Dan kemarin ini Samsung secara resmi mengumumkan seri yang menggunakan Snapdragon 865. Dan perbedaan di sini antara seri Exynos maupun seri Snapdragon itu ada pada storage dan juga RAM-nya. Untuk S20 FE yang menggunakan Snapdragon 865 ini yang baru rilis itu ada dua varian. RAM-nya sama-sama 8, cuma storage-nya ada yang menggunakan 128 dan 256. Untuk semua spesifikasinya masih sama, mulai dari layar AMOLED 6,5 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, kemudian kamera selfie 32 megapiksel, dan kamera belakang ada 3 buah kamera, 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, dan kamera telefoto 8 megapiksel. Baterainya sendiri juga sama, yaitu menggunakan kapasitas 4500 mAh dan juga ada dukungan adaptive fast charging. Dan juga ada NFC, Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 802.11 atau Wi-Fi AC. Untuk varian warna yang ditawarkan oleh Samsung sendiri, S20 FE versi Snapdragon ini ada 6 warna. Nggak tanggung-tanggung, mereka langsung kasih 6 warna. Ada Cloud Red, ada Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, dan Cloud White. Nah, sekarang berapa harganya untuk S20 FE versi Snapdragon ini? Jadi, untuk yang varian 8128 itu dibanderol dengan harga 8.999.000. Sedangkan untuk yang menggunakan 8256 itu dibanderol dengan harga 9.999.000. Jadi ini lebih murah 1 juta dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 FE yang menggunakan Exynos. Dan informasi terakhir yang akan menutup Tech News episode minggu pertama bulan Juli ini adalah informasi dari Tadex. Ya, Tadex ini adalah sebuah platform yang dibuat oleh Telkom Group untuk memberikan layanan iklan online. Tadex ini sendiri merupakan singkatan dari Tanah Air Digital Exchange. Dan kedepannya Tadex ini diharapkan mampu bersaing dengan platform-platform lain yang bergerak di bidang sama seperti Google Ads, kemudian Facebook Ads, dan lain sebagainya. Dalam peluncurannya kemarin ini, Tadex ini langsung disaksikan oleh Presiden Jokowi. Dan Jokowi berharap bahwasanya Tadex ini bisa membantu juga usaha-usaha mikro dan perekonomian yang ada di Indonesia. Format dari iklan yang ditawarkan oleh Tadex ini sendiri juga lumayan lengkap. Ada connected TV ads, kemudian video ads, display ads, native ads, audio ads, hingga mobile ads. Sampai saat ini, sampai berita ini diinformasikan, Tadex ini masih bekerja sama dengan media-media online terpercaya seperti website berita dan sebagainya. Nah, nantinya iklan-iklan yang diberikan atau nantinya iklan-iklan yang sudah Tadex terima ini akan ditampilkan di media-media online tersebut. Dan kedepannya Tadex ini juga ingin memperlebar layanan mereka sampai ke iklan TV, kemudian ke radio dan lain sebagainya. Oke, itu tadi informasi-informasi teknologi untuk edisi minggu pertama bulan Juli. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kita diskusi di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe Isaku Tech. Saya Fat, salam Game Tech.